الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره ورزقنا حوضه اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين. Sahabat-sahabat semua, hadirin dan hadirat yang berhadir di musala yang berbahagia ini, di malam yang penuh berkah ini. Judul kajian kita pada malam ini berkaitan dengan momen kemerdekaan, yaitu yang berjudul menelaah makna kemerdekaan dalam perspektif syariat. Pertama sekali perlu kita ketahui kemerdekaan dalam bahasa Arab ya. Saya kalau ada pembahasan tertentu sering merujuknya ke bahasa Arab. Itu disebut dengan al-hurriyah. Lawan dari kata kemerdekaan itu al-hurriyah itu al-ubudiyah. Ubudiyah perbudakan. Atau kalau berkaitan dengan kebebasan sebuah negara itu disebut dengan penjajahan ya. Penjajahan dalam bahasa Arab itu agak terkesan positif artinya, walaupun penerapannya sangat-sangat negatif. Isti'mariyah, isti'mar berasal dari kata ya'muru. Dalam Quran ada innama ya'muru masajidallah man amana billah, yang memakmurkan. Jadi isti'mar itu mencoba untuk memakmurkan. Jadi kesan kata-katanya baik, tapi dalam penerapannya adalah sangat tidak baik, yaitu ubudiyah, perbudakan. Tidak ada satupun di antara kita bangsa Indonesia yang mengatakan penjajahan Belanda itu enak, atau penjajahan Jepang itu enak. Semua mengatakan dari nenek-nenek kita dulu yang pernah menyaksikan kondisi negara ini dijajah, tidak enak. Bahkan mereka mengatakan Jepang lebih-lebih tidak enak lagi. Belanda tidak enak, Jepang lebih-lebih tidak enak lagi, walaupun hanya berapa tahun, 2 tahun mungkin, tidak seperti Belanda. Jadi al-hurriyah itu kemerdekaan itu kalau dilihat dari segi maknanya itu banyak sekali yang mencoba memberi pengertian. Ada salah seorang psikiater ya, ahli psikologi yang bernama Okinaf, perempuan. Beliau identik dengan kemerdekaan bagi anak ya, dalam memberi pengertian makna dari kemerdekaan ini. Beliau mengatakan merdeka itu bukan bebas tanpa batas. Itu ucapan beliau berkaitan dengan kemerdekaan. Jadi merdeka itu bukan artinya kita sudah bebas tanpa dihalangi oleh batas-batas. Tidak, tetap ada batas-batas. Merdeka itu independen. Independen artinya mandiri. Ya, kita bisa mengambil keputusan secara mandiri, secara pribadi. Mampu membuat keputusan sesuai
dengan perkembangan kita. Di masa remaja, kita mengambil keputusan seperti ini. Di masa kita masih kanak-kanak, keputusannya seperti ini. Di masa kita nanti sudah dewasa, keputusannya seperti ini. Jadi kita independen, ya, bebas dari tekanan dalam mengambil keputusan, tapi ada batas-batasnya. Kalau kita hidup dalam keluarga, karena kita masih muda misalnya, ada orang tua yang memberi batasan. Nggak mungkin kita dengan berdalih, saya bebas. Lalu dengan semudahnya kita membuat apa saja yang kita inginkan di rumah orang tua kita. Begitu juga dalam berkenegaraan. Ada seorang da'i Islam yang sekarang berada di negara Kuwait, nama beliau Tariq Suwaidan. Beliau sering mengisi kajian-kajian psikologi juga, kajian-kajian motivasi. Beliau memberi pengertian dalam bahasa Arab, al-hurriyah itu kemerdekaan, qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan, bila dararin wa bi adab. Ucapan, qaulan wa fi'lan ma tasha', taqulu ma tasha', taf'alu ma tasha'. Berbuat apa yang kita inginkan. Akan tetapi bila dararin, tidak memberi mudarat. Dan tidak terlepas dari adab, akhlak. Nah, ini pengertian yang sangat singkat tapi mengandung makna yang sangat luas. Qaulun, ya, perkataan kita boleh mengucap apa saja yang kita inginkan. Wa fi'lun, boleh berbuat apa saja yang kita inginkan. Bila dararin, tidak memudaratkan baik orang lain atau diri kita sendiri. Nah, kita sabu-sabu misalnya, mengkonsumsi sabu-sabu, itu memudaratkan. Nah, ini tidak dikategorikan dalam pengertian merdeka. Ya. Kemudian kita boleh mencaci maki siapa saja. Nah, ini juga tidak termasuk dalam pengertian merdeka. Kenapa? Karena itu selain memudaratkan orang yang kita maki, juga ditinjau dari segi mental dan akhlak, itu sangat berlawanan dengan akhlak, adab. Jadi berbuat apa saja, lakukan apa saja, tapi dengan dua syarat. Jangan memudaratkan orang lain atau diri sendiri, dan ucapan atau perbuatan kita dipenuhi dengan sopan santun. Dulu pernah di Denmark karikatur, ya, dibuat karikatur Rasulullah SAW. Sekarang sudah mati dia, terbakar dengan tabrakan mobil setahun yang lalu. Padahal sudah dijaga oleh bodyguard, tapi kecelakaan di lalu lintas sehingga membuat dia terbakar dengan pengawal-pengawal. Dia dulu pernah menggambarkan karikatur mengejek Rasulullah SAW. Semua negara Islam itu, negara Muslim demonstrasi, protes. Kemudian mereka merasa heran, kok diprotes? Kan ini kebebasan, ya, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan kreativitas, ya, dalam berkarya, bebas. Tidak seperti itu, ya. Kebebasan, iya kebebasan, tapi itu tidak sopan terhadap pihak lain. Nah, kita dalam kehidupan bertetangga, kita bakar mercon misalnya jam 12 malam, ya. Mungkin kita berdalih kan bebas, suka-suka saya, tapi terganggu tetangga yang ada di samping. Jadi tidak seperti itu. Atau orang menasihati kita jawab, apa urusanmu? Ya, apa urusanmu? Ini kan terserah saya. Jadi kita tidak sopan. Nah, jadi kita harus jaga dua batasan ini. Boleh berbuat apa saja, boleh
mengatakan apa saja, tapi tidak memberi mudarat dan juga tidak hilang dari unsur akhlakul karimah. Itu pengertian merdeka, ya, merdeka. Ada seorang pengarang kitab di masa abad ke-14 bernama Al-Furati. Dalam kitab beliau Tabai'u al-Istibdal wa Masari'u al-Isti'bad, tabiat perbudakan, begitulah lebih kurang arti dari kitab ini. Beliau lebih memfokuskan kitab beliau ini dari segi perbudakannya, bukan dari segi kemerdekaannya. Tapi ada hubungan antara kemerdekaan dengan perbudakan. Perbudakan menurut beliau itu adalah perasaan seorang manusia itu bangga dengan dirinya, dengan pendapatnya. Apa pendapat orang lain? Pendapat saya yang paling bagus. Itu sudah dianggap satu perbudakan menurut beliau. Artinya perbudakan apa? Memandang dia lebih hebat, di sisi lain dia memperbudak orang lain secara tidak langsung. Itu berkaitan dengan sekilas, ya, pengertian dari kemerdekaan dan lawan katanya yaitu perbudakan. Di dalam Islam sangat dijunjung tinggi apa yang dinamakan kemerdekaan, al-hurriyah. Itu terbukti dalam Al-Quran. Allah ada sebanyak 7 kali, ya, menyebutkan kata-kata raqabah. Raqabah itu budak artinya. Tapi dalam redaksi Allah menyuruh untuk memerdekakan budak. Sedikit salah disuruh memerdekakan budak. Apa sedikit salah contohnya? Contohnya bersumpah misalnya. Bersumpah. Kalau kita bersumpah, di antara cara kita melepaskan, menarik sumpah kita yang sudah terlanjur terucapkan, itu salah satunya dengan memerdekakan budak. Kemudian orang yang melakukan zihar, menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, juga memerdekakan budak. Orang yang membunuh orang lain tanpa sengaja, secara salah, itu salah satu cara dia bertobat dengan memerdekakan budak. Jadi Islam ini sangat mengajak kepada kemerdekaan, ya. Termasuk kalau ada seorang, sebenarnya gini, kalau Islam, ya, berlanjut atau penerapan Islam yaitu dengan seperti memerdekakan budak itu berlanjut dari masa Rasulullah sampai seterusnya, sungguh perbudakan itu akan berakhir di masa Islam ini. Tapi perbudakan ini berakhir di Amerika. Nah, sebenarnya anjuran untuk mengakhiri perbudakan itu sudah ada di dalam Islam. Cuma kita orang Islam dalam penerapannya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Nah, karena kita ketahui sebaik masa itu adalah masa Rasulullah, kemudian masa sahabat, Khulafaur Rasyidin, kemudian masa setelah itu, kemudian jadi makin lama makin tidak baik. Dalam penerapan Islam pun makin lama makin tidak baik. Yang seharusnya Islam ini berhasil sukses memerdekakan budak, menghapus perbudakan di muka bumi, tapi karena generasi yang datang di kemudian hari bukan lebih baik, sehingga perbudakan ini masih tersiksa, ya. Bahkan di masa pemerintahan dinasti Al-Ayyubi, cucu dari Salahuddin Al-Ayyubi itu, mereka banyak sekali membeli budak. Di antara budak yang mereka beli dijadikan tentara. Beli budak di Eropa, beli budak di daerah Rusia, kemudian dibawa pulang
ke negeri Arab dijadikan tentara. Makanya nantinya ada satu negara yang disebut dengan negara Mamalik. Kenapa disebut negara Mamalik? Mamalik itu ada budak, ya, Mamluk. Tentara yang tadinya mereka dari kalangan perbudakan, sekarang jadi tentara. Tentara itu kan ada pangkatnya, ada korporalnya, ada komandannya, ada jenderalnya. Sehingga suatu hari pemerintahan kerajaan yang berasal dari cucu Salahuddin Ayyubi itu sudah lemah, ya sudah lemah. Maka akhirnya jenderal dari kalangan budak ini melakukan kudeta, ya, terjadilah negara baru, bukan dari dinasti Al-Ayyubi, disebut dengan dinasti Mamalik, perbudakan. Nah, dulu ada seorang ulama namanya Al-Izz bin Abdul Salam. Beliau protes, kalian nggak boleh jadi budak, nggak boleh jadi raja. Karena kalian status kalian budak. Dalam Islam, budak itu nggak boleh jadi pemimpin. Jadi bagaimana juga? Kalian harus memerdekakan diri kalian dulu. Ya. Maka ulama ini, Al-Izz bin Abdul Salam ini digelar dengan Bai'ul Muluk, penjual raja. Pertama, raja itu nggak mau. Enak saja saya dibuat seperti itu. Ya. Sekarang saya budak, sekarang saya udah raja, terserah mau dilihat saya budak atau bagaimana. Nggak mau dia. Pokoknya masyarakat nggak mendukung. Ya. Akhirnya masyarakat mendukung Syekh ini, Syekh Al-Izz bin Abdul Salam, sehingga akhirnya raja ini tunduk kepada Syekh ini. Oke, begitu saya mau menebuskan diri, ya, menjual diri saya kemudian dimerdekakan, baru sah dia menjadi raja, ya. Tadi memang sudah raja, tapi masyarakat tidak mendukung, ya, tidak mengakui karena dia budak. Sampai begitunya. Seharusnya kan kalau Islam itu kalau dihapus perbudakan pelan-pelan dari masa Rasulullah, para sahabat, sungguh mungkin sampai dinasti Abbasiyah mungkin sudah hilang. Tapi karena mereka membeli lagi budak, maka sangat disedihkan Islam ini tidak berhasil, ya, menerapkan pembebasan terhadap perbudakan. Justru yang berhasil ada Amerika, ya, Amerika. Baik. Dalam segi akidah sendiri, Islam sangat menjunjung tinggi kemerdekaan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu bagi kamu, agama saya bagi saya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan. Barang siapa yang ingin kafir silakan. Begitunya Islam menjunjung tinggi kemerdekaan bagi seseorang dalam memilih, termasuk di bidang akidah. Ya, ada dulu Rasulullah mengancam, mungkin pernah terdengar di kita waktu Fathu Mekah, Rasulullah mengancam ini 10 orang ini, di mana saja kalian jumpai harus kalian bunuh. Kenapa dibunuh? Bukan karena beda agama, ya, bukan. Memang mereka beda agama, Quraisy, ya, musyrik. Tapi pembunuhan terhadap mereka bukan disebabkan gara-gara beda akidah, ya. Karena cuma 10, ada yang banyak lagi, yang ratusan lagi yang beda akidah tidak disuruh oleh Rasulullah untuk dibunuh. Cuma 10 ini yang disuruh. 4 di antara mereka perempuan. Kenapa? Karena mereka tidak beradab, akhlak. Dulu di masa Rasulullah di Mekah, mereka menyakiti Rasulullah. Mereka menghina Rasulullah dengan syair-syair mereka. Nah, maka orang-orang ini ya yang diminta oleh Rasulullah untuk dibunuh. Dan walaupun sudah diminta untuk dibunuh, tidak semua juga dibunuh. Ada yang melarikan diri, kemudian kembali, minta maaf. Diberi maaf oleh Rasulullah. Ada satu orang namanya Safwan bin Umayyah. Dia melarikan diri. Kemudian datang temannya. Ya Rasulullah, ini temannya ini nggak dibunuh. Ya, dia masuk Islam. Ya Rasulullah, ini ada sepupu saya nih, Safwan bin Umayyah. Dia sudah melarikan diri. Apakah engkau memberi jaminan maaf ke dia? Padahal tadi Rasulullah sudah mengancam kalau ketemu dia bunuh, walaupun dia bersembunyi di belakang Ka'bah. Rasulullah mengatakan, ya. Allah kasih peci Rasulullah, surba Rasulullah. Ini buktinya saya
memberi maaf ke dia, bawa ke dia. Diantarkan ke dia dan dibawa pulang dia ke Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, benarkah yang dikatakan kepada saya bahwa engkau telah memberi maaf kepada saya selama sebulan? Benar. Bahkan saya memberi maaf kepadamu selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Apa maksud memberi maaf? Maksudnya gini, selama sebulan ini kamu boleh berpikir mau masuk Islam atau tidak. Tadi dibilang sama kawan kamu sebulan. Tidak, saya berikan 4 bulan. Cibu pikir besar. Ya, selama 4 bulan. Kemudian, tak lama kemudian Rasulullah berperang dengan Hawazin. Dan meminjam senjata si Safwan bin Umayyah. Safwan, saya dengar kamu banyak memiliki senjata. Saya ingin pinjam. Dia menjawab, ini kafir dia masih. Muhammad, ini pemaksaan atau dibayar. Padahal Rasulullah punya kekuasaan. Kalau dirampas pun bisa. Tapi Rasulullah tidak lakukan seperti itu. Ya, sangat menjunjung tinggi kemerdekaan. Kemudian Rasulullah menyewakan persenjataan, makanya boleh kita meminta tolong kepada orang kafir dalam berperang. Seperti Rasulullah meminta tolong kepada Safwan bin Umayyah. Setelah terjadi peperangan, si Safwan ini meminta imbalan. Muhammad, mana imbalan untuk saya? Saya sudah membantu kamu untuk berperang, memberikan persenjataan. Diberikan. Mana lagi tambah? Dikasih lagi. Mana lagi tambah? Dikasih lagi oleh Rasulullah. Sehingga heran dia. Ini mungkin Nabi lagi. Hanya mungkin orang biasa. Nggak mungkin orang biasa berbuat seperti ini. Diminta dikasih, diminta dikasih, diminta dikasih. Ini pasti orang luar biasa. Pasti dia seorang Nabi. Di situ dia baru beriman. Ya, di situ padahal Rasulullah memberikan tempo 4 bulan. Pikir, baik. Begitulah Rasulullah sangat menjunjung tinggi kemerdekaan. Dulu Rasulullah pada saat dihalangi masuk ke Mekah di Hudaybiyah, Rasulullah pernah mengatakan kepada orang Quraisy, kenapa saya dihalangi? Ya, kenapa tidak dibiarkan masuk saja saya ke Mekah? Kalau masyarakat, biar masyarakat dengar apa yang saya ucapkan. Ya, kalau masyarakat membunuh saya, berarti itulah yang diinginkan oleh orang Quraisy. Kalau masyarakat menerima saya dan mereka masuk Islam, berarti kemenangan saya kemenangan bagi mereka. Kenapa saya dihalangi? Begitulah komentar Rasulullah. Ya, pada saat Rasulullah ingin ke Hudaybiyah. Di sini apa? Ada poin kemerdekaan, kebebasan. Jangan dihalang-halangi. Biar masyarakat mendengar apa yang saya ucapkan, apa yang saya ajak mereka kepada dakwah saya. Jadi ada kemerdekaan. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab, ini tadi Rasulullah SAW, Al-Quran sendiri ya, menjunjung tinggi keimanan seseorang, meminta untuk memerdekakan budak, menghapus perbudakan termasuk dengan mukatabah. Apa itu mukatabah? Kalau ada seorang budak mengatakan kepada tuannya, wahai tuanku, saya ingin membebaskan diri, tapi saya nggak punya uang. Ya, tapi saya buat perjanjian di notaris. Perjanjian saya berjanji, saya yang bernama Fulan berjanji dalam tempo 10 tahun saya akan melunasi harga saya. Saya berapa? 100 juta. Dalam tempo 10 tahun saya akan membayar setiap tahunnya 10 juta sampai 10 tahun 100 juta harga saya. Tuan yang memiliki si budak ini wajib untuk memenuhi OHI dulu. Nggak boleh seperti itu. Kamu tetap harus sebagai budak saya. Nggak boleh. Kalau si budak sudah meminta demikian, maka si tuan wajib memenuhi ya permintaan si budak ini. Begitulah Islam ya, mencari celah supaya budak ini bisa dibebaskan. Kemudian sisi lain dari Islam ini dalam merespon kemerdekaan ini, memberikan kebebasan. Kita lihat Umar bin Khattab pada saat beliau menaklukkan Palestina, beliau memberikan kebebasan kepada penduduk Kristen di situ untuk
salat di tempat peribadatan mereka, gereja mereka tetap ada, nggak dimusnahkan, ya? Dibiarkan oleh Sayyidina Umar. Karena memang perebutan Madinah, Quds itu dengan perdamaian. Beda dengan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, merebut dengan peperangan. Maka semua yang ada di tanah itu menjadi milik negara semua, jadi orang Islam semua. Kemudian ada satu kejadian yang sulit terjadi di zaman kita ini. Gubernur Mesir di masa pemerintahan Sayyidina Umar sebagai khalifah itu Amr bin As. Amr bin As punya beberapa orang anak. Ada satu anaknya bandel, ya, anak gubernur, ya, bandel. Suatu hari dia memacu kuda bersaing, ya, dengan pacuan kuda dengan penduduk Mesir yang masih Kristen, Qibti namanya, Optik. Ternyata anak gubernur ini, anak Amr bin As ini kalah dalam pacuan kuda. Karena kalah marah. Karena efek reaksi kemarahannya, dia pukul si Qibti ini. Merasa sedih, akhirnya Qibti ini tidak mengadu ke Amr bin As karena ayahnya, tapi mengadu ke Khalifah Umar bin Khattab. Pergi ke Madinah, berjumpa dengan Umar. Saya, wahai Amirul Mukminin, punya satu pengaduan. Ini anak gubernur Mesir menzalimi saya. Oke. Apa kezalimannya sudah diceritakan. Tunggu sebentar di sini. Saya akan memanggil gubernurnya Amr bin As dan anaknya untuk datang ke sini. Ketika datang, ditanyakan, apakah kamu benar melakukan kezaliman sebagaimana yang dia ucapkan tadi? Benar. Sudah diakui? Oke. Kamu mukul dia? Oke. Sekarang ambil kayu, pukul balik. Ya, pukul balik. Begitulah keadilan Sayyidina Umar. Hanya agak som-som kalau kayak terjadi di negara kita ini. Ya, barusan ini. Ada kejadian pembunuhan, diusahakan untuk disembunyikan. Nah, tapi tidak yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ayahnya pun diminta, sekarang kamu sudah puas pukul dia? Oke, sekarang pukul ayahnya. Amr bin As suruh pukul juga. Kenapa? Karena dia berani melakukan kezaliman karena ayahnya. Tidak, Amir Mu'minin. Saya tidak memukul ayahnya karena ayahnya tidak memukul saya. Saya memukul anaknya saja. Sudah cukup. Ya? Itu contoh dari Umar bin Khattab. Muhammad Al-Fatih. Beliau pada saat membuat masjid di Istanbul, menyewa seorang insinyur dari bangsa Romawi. Nama insinyur itu adalah Absalanti. Ya? Muhammad Al-Fatih menyewa seorang insinyur untuk membuat bangunan masjid. Namanya Absalanti. Kemudian salah satu ciri-ciri masjid yang disampaikan oleh Muhammad Al-Fatih ini, tiangnya tinggi-tinggi. Ya, tiang fondasinya tinggi biar nampak megah, terlihat dari jauh. Dibawalah batu granit itu dari daerah yang jauh sampai ke kota Istanbul. Tiba-tiba si insinyur Romawi ini, dia Kristen nih, bukan Islam. Tanpa meminta persetujuan dari Raja Muhammad Al-Fatih, memotong tiang itu karena dia dianggap ini nggak bagus, tinggi kali, dipotong. Marahlah Raja Muhammad Al-Fatih. Saking marahnya, diambil pedang, dipotong tangan si insinyur ini. Potong tangannya. Kenapa marah kali dia? Karena tujuan dia memang nampak lebih tinggi, nampak kemegahannya. Tapi tanpa meminta persetujuan raja, langsung dipotong, diambil kebijakan sendiri seperti itu. Marah, dipotong tangannya. Kemudian mengadu ke seorang qadhi. Nama qadhi itu Sari Khadar Jalbi. Qadhi yang sangat adil pada saat itu. Kemudian setelah didengar pengaduan itu, dipanggillah Sultan Muhammad Al-Fatih. Apakah benar engkau telah menzalimi dia dengan memotong tangannya? Benar, wahai Khalid. Dan saya sudah menyesal. Hasil, ya,
keputusan saya sebagai qadhi, dilihat dari syariat Islam, kamu harus dipotong tangan juga, qisas. Ini qadhi raja, memutuskan keputusan seperti itu di hadapan raja untuk raja. Tangan kamu raja harus dipotong. Melihat keputusan yang sangat adil itu oleh Romawi ini, oleh si Absalanti ini, terkejut dia. Baiklah, tangan raja dipotong gara-gara saya. Ya, akhirnya dia mengajukan usulan, kalau dipotong jangan, digantikan kerugian saya aja. Ya, saya minta ganti rugi untuk setiap hari, untuk setiap bulan, biaya makan saya selama hidup saya 10 keping dinar uang emas setiap bulan. Senang sekali raja ini, Muhammad Al-Fatih. Ya, senang sekali beliau. Kalau kamu minta 10, saya tambah 10 lagi menjadi 20. Kamu tiap hari selama kamu hidup, saya akan memberikan biaya kehidupan bagi kamu 20 dinar, 20 keping emas. Tapi yang menjadi syahid di sini, yang menjadi titik poin di sini yang akan kita bicarakan, itulah keadilan dalam Islam. Sangat menghargai kemerdekaan, sangat menghargai hak-hak orang. Ya, walaupun berhadapan dengan seorang raja. Ya, seperti Umar bin Khattab tadi, walaupun anak gubernur, anak enggak som-som, ya, tetap yang salah harus disalahkan. Nah, seperti itu. Berbeda halnya dengan ini satu lagi contoh juga, Salahuddin Ayyubi, ya. Pada saat beliau berhasil merebut kembali Masjidil Aqsa dari tangan orang-orang salib, apa yang beliau lakukan? Beliau memberikan mereka untuk pulang ke negeri mereka dengan mengambil bekal-bekal yang mereka inginkan. Berbeda dengan orang Eropa yang pada saat mereka memiliki kekuasaan, lalu mereka menjajah kita, memperbudak kita. Ya. Di Spanyol ada 2 pilihan atau 3 pilihan, masuk Kristen atau dibunuh atau pergi. Ya, nah, pergi pun dalam kurun waktu sekian hari. Kalau belum pergi harus pilih 2 pilihan ini, masuk Kristen atau dibunuh. Begitulah ancamannya apabila kekuasaan berada di pihak mereka. Mereka menjunjung tinggi kemerdekaan, tapi di sisi lain mereka menjajah kita. Kemudian baru-baru ini Afghanistan, Irak. Jadi kemerdekaan, hak asasi manusia yang mereka agung-agungkan itu hanya berlaku di negara mereka untuk warga mereka. Sedangkan di luas batas negara mereka itu sudah nggak berlaku lagi yang namanya kemerdekaan. Dan itu sejarah, ya, sejarah yang mengatakan demikian, bukan ucapan saya. Sejarah, baik di masa lalu atau di masa yang sangat dekat ini, Afghanistan, Irak, dan yang paling dekat lagi seperti di Perancis. Nah, kalau tadi saya katakan di luar negara mereka, bahkan di dalam negara mereka sendiri, ya, untuk warga mereka sendiri berpaspor mereka, tapi agamanya agama Islam, itu juga nggak dilakukan keadilan kepada mereka. Bebas, tapi jilbab nggak boleh pakai. Di mana kebebasan seperti itu? Ya, bebas, tapi boleh buat gambar untuk Muhammad, Rasulullah, Nabi orang Islam, terserah, suka hati kalian. Jadi kebebasan mengejek itu kebebasan. Tapi kalau kita ejek mereka, ini melanggar kebebasan. Jadi mereka sangat tidak bisa menjadi teladan, ya, dari segi penerapan keadilan. Tapi yang sangat menjadi teladan adalah apa yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran sendiri yang menjunjung tinggi kemerdekaan, kemudian tokoh-tokoh Islam, Khulafaur Rasyidin, dan pemimpin-pemimpin Islam yang besar-besar seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita alhamdulillah sekarang sudah merdeka, dan generasi sekarang kita kemerdekaan ke-77. Mungkin
kakek-kakek kita pernah hidup di masa penjajahan, pola pikir mereka itu sedikit banyak masih terpengaruh dengan bekas-bekas penjajahan. Itu memang seperti itu. Orang yang pernah berstatus sebagai budak atau yang pernah berstatus sebagai terjajah itu berpengaruh negatif dalam kehidupan dia. Dalam Al-Quran, Nabi Musa pada saat mengajak Bani Israel, wahai Bani Israel, mari kita masuk ke kota Al-Quds untuk kita rebut. Apa jawaban mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, pergi kamu saja dan Tuhanmu, berperang kalian berdua. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk di sini, kamu berperang kami. Ya, apa imbalannya, hukumannya? Muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardh. Karena mereka tidak mau menuruti keinginan ajakan Nabi Musa untuk masuk ke kota Kudus melawan orang-orang zalim di sana. Nggak mau masuk, bukan sekedar tidak mau, tapi pergi kamu saja wahai Musa. Maka Allah beri hukuman kepada mereka di padang pasir Saina itu selama 40 tahun terkatung-katung di situ. Tidak pulang ke Mesir, ya, ke Sungai Nil dengan Firaun, juga tidak masuk ke Kudus. Nah, ini mungkin takdir Allah untuk melepaskan watak-watak perbudakan, karena mereka semasa di Mesir sebagai budak. Bani Israel, kenapa dikeluarkan oleh Nabi Musa? Dikeluarkan Bani Israel oleh Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan, karena mereka dijadikan budak oleh Firaun, jadi tukang bangunan, bukan budak. Jadi cara berpikir mental budak, ya, nggak punya cita-cita yang tinggi. Mari kita pergi ke Palestina, kita merdekakan. Itu nggak kebayang di benak mereka. Bagaimana kita bisa merdekakan? Nggak pernah terbayang seperti itu. Kenapa? Karena selama ini mereka budak, nggak pernah berpikir merdeka. Nah, ini mental pengaruh negatif dari bekas penjajahan, bekas perbudakan. Maka pada saat mereka berada di padang pasir selama 40 tahun, itu generasi Allah gantikan. Jadi mati mereka, timbullah anak-anak mereka yang hidup di alam bebas. Maka pada masa itu, di bawah pimpinan yang lain, Nabi Musa sudah meninggal, maka berhasil mereka di kemudian hari merebut kota Kudus. Kenapa berhasil? Karena mental mereka bukan lagi mental budak. Ayah-ayah mereka sudah meninggal. Tapi mental baru, alam baru, jiwa baru, ya, semangat baru. Sekarang kita yang baru saja merebut kemerdekaan sekitar 77 tahun. Ya. Saya rasa ada saksi-saksi sejarah yang masih hidup. Masih hidup sebelum Indonesia ini merdeka. Makanya mental budak sekarang masih tersisa. Saya melihat, mungkin beda dengan pandangan orang lain, ya. Sekarang kita merayakan ulang tahun ini dengan penuh penghinaan pada diri sendiri. Saya berani katakan demikian dengan perasaan yang saya rasakan. Contohnya Panjat Pinang. Digantung hadiah, melebo-lebo, pinang dia, kaki orang mengai, kan? Kaki orang mengai, budak, ya, mereka lagi mana? Dah coba berarti, merebut, ya, itu mental perbudakan, masih tersisa sampai sekarang. Mungkin ada berdalihkan hiburan ada yang lebih mulia lagi, ada pelepasan bebek, dipilih bebek bertone gantung. Taku bebek hadiah, undian. Siapa yang berhasil berenang merebut bebek di dalam sungai yang besar itu, maka dapat hadiah. Yang di atas sungai menonton, tepuk tangan. Itu bagian dari sisa-sisa perbudakan yang sulit sekali kita hilangkan. Ya? Makanya kalangan-kalangan tertentu nggak mau mereka naik Panjat Pinang, pakai dosen-dosen usia. Urangnya terpegat Panjat Pinang untuk kalangan dosen, gitu. Nggak mau mereka. Kenapa? Karena kelas mereka sudah terpelajar. Nah, seperti itu penghinaan, ya, penghinaan. Seharusnya gini, pemimpin kita ini
sosialisasi kepada masyarakat yang seperti itu kita akan menghilangkan pelan-pelan. Kalau kita ingin memuliakan rakyat-rakyat yang kecil-kecil ini, kita berikan, ya, kita berikan. Jangan bidang le, melabu-labu, induk cok kanak teboinan, cok indomie tebo. Jadi itu, efek negatif, sisa-sisa perbudakan masih ada di negara kita. Maka kita ini belum terbebaskan sama sekali. Belum terbebaskan 100%, mungkin sekitar 200 tahun kemudian mungkin baru hilang pelan-pelan, ya. Baru hilang pelan-pelan. Jadi kesimpulan sebelum saya akhiri, sebenarnya perbudakan kemerdekaan itu ada pada lafzul tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan Allah selain Allah. Kalau tingkat kita pada la ilaha illallah itu kuat, maka kita yang lain sangat sepele. Sama sekali nggak merasa direndahkan, nggak merasa diperbudak. Ada satu ucapan kata-kata hikmah dari seorang Abu Athaillah al-Iskandari, ya. Beliau mengatakan, al-hurru, ya, coba beliau ini, al-hurru, kemerdekaan itu anta anhu yais. Jadi orang yang merdeka itu pada saat berhadapan dengan sesuatu sama sekali tidak menaruh harapan, ya, itu merdeka. Sama sekali tidak menaruh harapan. Kalau kita menaruh harapan sedikit saja, maka kita tidak dikategorikan merdeka. Seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, nah, dia akan mengharap kiba mitrimau. Nya bupu yang tak belum. Coba belum yang telekom tak belum. Coba belum internet tak belum apa tak belum. Harapannya apa? Supaya diterima. Karena kita menaruh harapan. Selama kita masih menaruh harapan, maka kita tidak akan mungkin terlepas dari perbudakan. Ini kaidah hidup kita. Jangan pernah menaruh harapan kepada makhluk ini. Insyaallah engkau merdeka. Ya. Sedangkan penghambaan yang hakiki itu adalah kepada Allah. Selain kepada Allah, jangan pernah menaruh harapan. Fa'lam anna al-qauma idza ijtama'u an yadurruka lan yadurruka bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Jadi besar Rasulullah kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, jika sekelompok orang sudah berkumpul untuk memudaratkanmu, tidak akan terjadi kalau tidak ada izin dari Allah. Jadi kesimpulannya, mari kita mengisikan kemerdekaan ini untuk memperdalam makna la ilaha illallah. Kita tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah, tidak takut untuk mengatakan apa saja kecuali kepada Allah, tidak segan-segan untuk melakukan sesuatu kecuali segan kepada Allah. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk tema ini, ada yang menjelaskan.
Menjadikan budaya menjadi yang dipermainkan akhirnya juga betul. Jadi upaya yang juga visual menemukan sehingga budaya-budayanya dimuncul atau terbentuk nanti betul berkurang sehingga tidak ada lagi persoalan. Baik, ada pertanyaan dari salah seorang sahabat kita. Kalau memang budaya manjat pinang tadi ya, tentunya terkesan ada unsur penghinaan ya, secara langsung. Bagaimana cara kita menghapus budaya-budaya seperti itu? Baik sekali pertanyaannya. Salah satu upaya yang perlu kita lakukan adalah dari kalangan guru, ya, sering-sering mengatakan melakukan sosialisasi kepada murid-muridnya di kelas. Seperti itu, coba kalian pikirkan, ajak mereka berpikir. Coba kalian pikirkan, mulia nggak seperti itu? Ya, nah, kemudian dari kalangan kita anak-anak muda ini, coba bayangkan, mulia nggak seperti itu? Jadi kita ajak berpikir mereka, sering-sering kita sampaikan, mungkin ada yang menulis di media sosial, menulis di koran-koran dan sebagainya, sehingga mungkin selama ini nggak terbayang oleh orang, oh iya. Jadi ketika ada yang menyampaikan dan ada bacaan, oh iya. Kemudian baru nantinya di tingkat pimpinan, mereka yang mengambil tindakan ya. Mungkin ada penggantinya selain seperti itu. Jadi coba lihat kita dalam perayaan Maulid Nabi misalnya, kita buat pertandingan tahfidz Quran, tahfidz cilik misalnya, ya, mungkin ada hal-hal lain yang bisa dijadikan pengganti yang tidak harus seperti itu. Tapi ini sulit disampaikan. Mungkin kita dimaki, apa itu kan hiburan, itulah ya. Sudah termindset di kepala mereka. Itulah bekas-bekas mental perbudakan itu seperti itu. Susah dihilangkan, kecuali mati dia. Mati generasi baru mental tinjau di bawah. Ada contoh-contoh lain ya, mungkin makan kerupuk ikan dengan anak-anak, makan kerupuk. Umumnya. Ya? Anak kecil masih SD, ada kemarin ada orang share video yang nggak mau gigit ya, mulia. Ya? Itu diajari orang tuanya di rumah mungkin, jangan makan. Itu penghinaan. Bagaimana? Lagi limo, jumpul yang palung pejuh. Ya? Gitu lah. Makanya saya katakan tadi kelas-kelas tertentu di kalangan masyarakat yang sudah seperti kalian ini mungkin nggak ada yang mau menjadi pinang lagi. Tapi kasihan nih kalangan masyarakat yang tidak tersentuh pendidikan mungkin barangkali. Atau ada juga yang menerapkan itu yang punya pendidikan mereka pula yang menerapkan. Yang punya pendidikan mereka yang memperbudak orang lain, membudak abang becak ini. Apa-apa becak, ajak kenal tinggal, tak pindah-pindah. Bahkan mau kem-kem, tepuk tangan. Kan itu yang terjadi. Ya? Jadi sama-sama lah kita sampaikan ya, yang seperti itu. Seperti contohnya gini, yang tidak terasa bagi orang ya. Cara memuliakan yatim. Ya ini yatim, masa orang mulut, tamai, puduk, atau depannya, wakahnya, hina pejubu. Foto kamu juk amplop kan yatim, itu penghinaan pada yatim. Kalau ingin memuliakan yatim, datangi rumahnya, me baca baru me rumah. Beak me masjid fotonya ni yatim kamu. Ini penghinaan malah ni yatim. Ini hanya ikli untuk ubah ni.
Minder dia. Ketika dia besar minder dia. Minder dia malu anak yatim tu. Malu anak ya. Berpikirkan dia pada saat dia menerima amplop itu. Ya, yang melakukan itu siapa? Pak Kecil, Ko Imum. Nah, jadi ketika kita sampaikan, oh ya, biar mereka berpikir ya, perlu disampaikan supaya mereka berpikir. Tidak yang mana yatim kumpul, mangat lagi yang jawab, mangat merupakan bank. Tapi setelah itu jawabnya, nah mangat pedang foto-foto mana, dia expose sama media kan yatim, pasti bukan mangat, malay. Cuma karena apa ya, terpaksa lunjak. Makanya ni umi karaya baju, kayak yatim karaya baju kat tuai memulai tahun, mungkin kami jadi, malay. Itulah kira-kira ya. Dia memuliakan yatim. Baik dah pamer mak kau, lu kau memuliakan yatim yo, yatim yang ane urang kathin yo, nyon kathin, ha? Cepat tu ya. Nyon kathin. Kau jawab plan. Apa bang? Jangan penghinaan. Ya, penghinaan. Itu barangkali ada lain. Baik, kalau tidak ada lah. Kalau tidak ada kita tutup. Baik. Kalau tidak ada kita akhiri dengan kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin سيد الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum.